Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran tematik tema 2, subtema 2. Ustazah akan rangkum mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Soli, jangan lupa untuk berdoa dalam mengawali pembelajaran. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran. Baik anak-anak solih, simak ya video penjelasan Ustazah berikut ini. Pada pembelajaran subtema 2 ini lebih banyak membahas tentang cerita dongeng. Nah, mesti kita tahu bahwa dongeng itu adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya, dongeng bersifat menghibur dan memiliki nilai pendidikan. Cerita dalam dongeng biasanya dibuat karena terinspirasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Anak-anak solih, apakah kalian suka membaca dongeng? Saat membaca dongeng, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita membaca dongeng, tidak hanya sekedar membaca saja, namun ada beberapa hal-hal yang mesti diperhatikan ketika membaca dongeng. Ya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lafal. Apa itu lafal? Lafal itu berupa mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian, lafal itu menggunakan frasa yang tepat, jadi bukan kata demi kata. Ada pula intonasi suara. Jadi ketika membaca teks dongeng, intonasi suara itu artinya jika kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Jika kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Dan jika kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suaranya agak naik. Ya, bisa dipahami ya tentang lafal dan intonasi ketika membaca teks sebuah dongeng. Ada pula ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah membaca dengan penuh perasaan. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi dongeng. Jika isi dongengnya sedih, maka ekspresi wajah juga sedih. Jika isi dongeng bahagia, maka ekspresi wajah kita yang membaca juga harus bahagia. Nah, kemudian kita perlu perhatikan tanda baca ketika membaca teks dongeng. Yang pertama, saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Kemudian, saat membaca bertemu tanda titik, pembaca berhenti. Kemudian, mulai membaca kalimat berikutnya. Jadi, anak-anak soli harus bedakan ya, tanda koma dan tanda titik. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan ada suara. Saat membaca sebuah teks dongeng, suara harus lantang dan dapat didengar oleh pendengar dengan jelas, sehingga pendengar dapat memahami isi dongeng yang kita bacakan. Ya, bisa dipahami ya tentang hal-hal yang diperlukan ketika perhatikan dalam membaca dongeng. Nah, sekarang coba perhatikan, ketika kita sudah membaca sebuah isi dongeng, berarti kita mampu menceritakan kembali isi dongeng tersebut yang telah kita baca kepada orang lain. Nah, kita memiliki langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. Yang pertama, membaca dongeng secara berulang-ulang. Kemudian, mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng. Kemudian mencatat tempat-tempat kejadian yang ada di dalam dongeng. Lalu menulis dongeng dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami. Kemudian mencatat hal-hal penting dalam dongeng. Lalu melatih diri melisankan isi dongeng. Kemudian menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, ini adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. Dan Ustazah pernah suruh jadikan tugasnya waktu tema 1 ya, subtema 1 tema 2 ya. Nah, kita perhatikan ciri-ciri pesan moral pada dongeng
antara lain. Yang pertama, pesan moral selalu baik. Kemudian biasanya terletak di akhir cerita. Kemudian bisa dilihat dari karakter tokoh utama. Karakter itu adalah sifat tokoh yang dibahas di dalam sebuah dongeng. Ya, bisa dipahami ya. Jadi karakter itu artinya sifat yang dimiliki oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam sebuah dongeng. Coba perhatikan karakter tokoh-tokoh dalam dongeng. Nah, di dalam sebuah dongeng terdiri dari beberapa tokoh. Jadi tokoh adalah orang atau subjek yang menjadi pelaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Berdasarkan karakternya, tokoh dalam dongeng dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ingat bahwa tokoh dalam karakter dongeng itu dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya, kita bahas satu-satu. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Kemudian, antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Anak-anak Soli pasti bisa ya membedakan antara yang mana baik dan yang mana jahat ya. Kemudian tritagonis adalah tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Jadi ketika di dalam sebuah cerita ada seorang tokoh atau subjek atau seseorang atau pemeran yang menjadi penengah jika misalnya protagonis dan antagonis kelahi misalnya ya. Jadi yang menjadi penengah di sini adalah tritagonis atau orang ketiga. Trita itu artinya 3 ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak Soli tentang karakter tokoh-tokoh di dalam sebuah dongeng. Ya, jadi Ustazah harap materi tentang dongeng ini bisa dipahami ya. Karena termasuk salah satu materi yang akan masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan Ustazah Rasma wali kelas 3 yang akan membuat soalnya untuk bahasa Indonesia. Syukron, jazakumullah khair anak-anak Soli sudah menyimak video penjelasan Ustazah. Semoga dipahami. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silakan ditelepon Ustazah, nggak apa-apa ya. Baik, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.